Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kalau malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan. Sungguh Tuhan itu mencari penyembah-penyembah benar. Orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan kitalah penyembah-penyembah Dia. Amin. Mari kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Cukup panjang ayat-ayat ini tetapi membawa pesan yang sangat penting bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kisah Rasul pasal 18 ayat 18 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priskila dan Akwila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Akwila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Akwila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita tentang pekerjaan Allah. Ya, jadi kalau kita menyimak, maka kita akan melihat apa sih sesungguhnya pekerjaan Allah itu. Apa sih yang terutama dikerjakan oleh Allah, dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui para rasulnya, melalui para pekerjanya, melalui hamba-hambanya. Jadi itu yang pertama, bahwa kisah ini berbicara tentang pekerjaan Allah. Dan tidak hanya berbicara tentang kerajaan Allah, kisah ini juga berbicara tentang para pekerjanya Allah. Berbicara tentang hamba-hambanya Allah yang sementara bekerja. Dan bahwa hamba-hamba Allah yang sementara bekerja ini adalah orang-orang yang sedang dalam proses pertumbuhan rohani. Jadi mereka bukanlah orang yang sempurna, tetapi hamba-hamba Allah yang bekerja di ladang Tuhan ini sedang dalam proses pertumbuhan rohani.
Jadi melalui kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang apa sesungguhnya itu pekerjaan Allah, dan kita belajar bahwa ternyata Allah itu memakai hamba-hambanya yang masih sedang dalam proses pertumbuhan rohani. Hamba-hambanya bukanlah hamba-hamba yang sudah jadi, atau orang-orang yang sudah sempurna secara rohani, atau orang-orang yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun, tidak. Mereka semua sedang di dalam proses pertumbuhan rohani. Mungkin Bapak Ibu berpikir, apa relevansinya dengan kita saat ini? Apa relevansinya dengan saya saat ini belajar tentang pekerjaan Tuhan, apa itu pekerjaan Tuhan, dan tentang hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam proses pertumbuhan rohani itu? Bapak Ibu, ayat-ayat ini, kisah ini sangat relevan bagi kita. Pertama, bahwa sebagaimana hamba-hamba Allah ini sedang berproses dalam pertumbuhan rohani, maka kita harus juga sadar bahwa kita semua juga sedang dalam proses pertumbuhan rohani. Amin. Bapak Ibu sedang berproses, sedang bertumbuh. Amin. Ini realitas yang harus kita pahami. Kita semua belum final, belum sempurna. Kita semua sedang dalam proses. Saya sebagai pendeta, saya bertahun-tahun belajar teologi ya. Saya lama melayani Tuhan, tapi sama dengan Bapak Ibu Saudara, saya juga sedang berproses dalam pertumbuhan rohani. Saya belum benar-benar sempurna. Demikian para pekerja yang melayani di gereja ini juga mereka sedang berproses. Nah, saya saja sedang berproses, apalagi mereka juga sedang berproses. Semua pelayan-pelayan, pengurus gereja yang aktif dalam pekerjaan Tuhan, bahkan kita semua jemaat, kita semua sedang dalam proses pertumbuhan rohani. Sekali lagi, Tuhan belum selesai dengan kita. Amin. Tuhan masih bekerja untuk membentuk karakter kita, untuk membangun iman kita, untuk membawa kita kepada pertumbuhan rohani seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebabnya penting bagi kita untuk saling mengenali, saudara, saling mengenali bahwa kita masing-masing ini sedang berada dalam tahap yang berbeda dalam perjalanan iman kita. Kita memiliki tingkat kerohanian yang tidak sama. Semua kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kalau boleh saya katakan, tentunya di antara kita ada yang masih baru belajar percaya. Masih bayi-bayi rohani. Sekalipun mungkin kita setiap minggu rajin bergereja, tapi kita adalah orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Kita sedang belajar tentang apa itu kekristenan. Kita sedang belajar untuk mengenal Yesus. Kita belajar untuk percaya, belajar untuk taat. Ada orang-orang yang seperti itu. Coba tengok kiri, tengok kanan. Apakah ada di antara kita yang baru percaya? Atau ada juga orang-orang yang sudah mulai bertumbuh. Tidak hanya bayi rohani, tetapi kanak-kanak rohani. Bahkan mungkin ada yang sudah dewasa secara rohani, semuanya sedang di dalam proses. Itu sebabnya kita perlu saling mengenali bahwa kita semua sedang berproses, kita sedang di dalam tahap tertentu, tahap berbeda dalam pertumbuhan rohani kita. Itu sebabnya kita harus memperlakukan seorang yang lain dengan kasih dan dengan sabar. Loh, amin. Yang merasa sudah dewasa, maklumlah, toleranlah dengan yang masih bayi rohani, kan seperti itu. Yang sudah dewasa rohani harus juga dengan sabar memperlakukan yang masih kanak-kanak rohani. Kita berbeda, kita punya pertumbuhan yang tidak sama. Ya, kalau ada yang baru terima Yesus, dia sukacita luar biasa, sifatnya cukup impulsif, sabar saudara, sedang dalam proses, nanti juga akan tenang kan begitu ya. Seperti bayi-bayi itu kan lucu ya, gerakannya tidak teratur, tapi lama-lama juga akan bertumbuh. Demikian juga dengan perjalanan iman kita. Juga dalam keluarga, Bapak Ibu harus tahu, masing-masing anggota keluarga kita itu sedang dalam proses. Ada yang baru percaya, ada yang masih kanak-kanak, ada yang sudah dewasa. Makanya harus saling memahami, saling menerima seorang akan yang lain dengan sabar dan dengan kasih sayang yang besar. Amin.
Jangan sampai ada yang, ini kok Kristen kayak gini sih, kok nyanyinya kayak gini sih. Mari kita menerima seorang akan yang lain sebagai pribadi-pribadi yang sementara bertumbuh di dalam Tuhan. Ini relevansi, saudara. Yang kedua saya mau katakan bahwa mari kita semua melayani Tuhan, Bapak Ibu. Jangan merasa tidak layak. Jangan merasa, saya tidak sanggup. Saya belum bisa, sehingga pada akhirnya kita malas. Ke gereja rajin, tetapi tidak mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu berkenan memakai siapa saja untuk melayani pekerjaannya. Dia memakai semua orang yang sedang di dalam proses. Sekalipun mungkin kita masih baru bertumbuh, Allah bisa memakai kita. Seperti sejak awal Rasul Paulus baru bertobat, ya, di jalan menuju ke Damsyik pada waktu Ananias membaptis dia, langsung dia melayani Tuhan. Tidak tunggu lama, Bapak Ibu. Dia sedang berproses. Allah berkenan memakai siapa saja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam level pertumbuhan rohani apapun juga. Kita adalah anggota tubuh Kristus, amin. Masing-masing kita memegang peranan penting dalam tubuh itu. Saya pernah katakan di ibadah sore juga bahwa Bapak Ibu, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Sebagai hamba, tanggung jawab kita adalah melayani Tuhan, amin. Mari layani Tuhan. Jangan berpikir, saya belum matang. Kalau tunggu matang sampai tua nggak matang-matang, saudara. Saya dulu mulai melayani ya dari muda, dari saya baru pertama lulus sekolah, dari belajar berkhotbah, khotbah pertama, kedua, nggak tahu gimana respon orang kan begitu, sampai sekarang ratusan khotbah, mungkin bahkan lebih dari 1000 khotbah. Proses. Kita tidak akan pernah melayani kalau kita tidak mau memulai dalam keadaan kita sekarang. Aku belum siap. Nanti tahun depan sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan mau melayani Tuhan, saudara? Mau mahkota? Amin. Mau kemuliaan? Mau upah? Jangan hanya masuk surga dengan telanjang begitu saja ya. Karena di surga ada upah loh. Keselamatan itu anugerah, tetapi ada upah bagi orang-orang yang setia melayani Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa ternyata fokus utama pekerjaan Allah yang harus kita lakukan adalah dua. Yang pertama adalah pemberitaan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Ini fokus pelayanan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan artinya kita mengabarkan kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang belum diselamatkan, kepada mereka yang terhilang. Dan yang kedua, bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan itu adalah membangun iman jemaat, menguatkan jemaat, meneguhkan hati jemaat. Bapak Ibu kalau memberitakan Injil, Bapak Ibu melayani Tuhan. Amin. Kepada siapa saja, ketika papa, mama mengajarkan Injil kepada anak-anaknya, Bapak Ibu melayani Tuhan. Ketika Bapak Ibu di gereja menguatkan hati sesama orang percaya, meneguhkan imannya, mengajak berdoa, menguatkan hatinya untuk memandang kepada Yesus, Bapak Ibu melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dan meneguhkan, menolong orang-orang percaya dalam pergumulan mereka, itu adalah pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita mau menyimak kisah ini, kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Saya mau menjelaskan secara lebih detail tentang kebenaran-kebenaran ini, bahwa pekerjaan Tuhan itu fokus utamanya adalah penjangkauan jiwa-jiwa, pemberitaan Injil Yesus, pendewasaan rohani. Bapak Ibu ingat ya, pendewasaan rohani itu yang paling penting. Dan ini yang saya kerjakan sekarang. Saya sedang mendewasakan rohani kita semua. Saya juga bertumbuh dewasa dengan firman-firman yang saya sampaikan. Dan mari kita belajar bahwa sesungguhnya Allah itu memakai orang-orang yang sedang berproses. Kita harus mau bertindak
mulai sekarang, di titik manapun kita berada, mari kita mau bersama-sama melayani Tuhan. Amin. Mari, saya akan mengemukakan setidaknya 2 poin ya. Tetapi yang pertama saya akan mengemukakan terlebih dahulu bahwa pekerjaan Allah itu fokusnya adalah pemberitaan Injil kepada mereka yang terhilang, dan pekerjaan Allah itu adalah meneguhkan iman jemaat, menguatkan kehidupan gereja Tuhan. Coba kita lihat bahwa pekerjaan Allah itu adalah memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang. Bapak Ibu coba lihat di sini. Kalau Bapak Ibu menyimak ya mulai dari awal, terutama mulai pasal yang ke-9, yang ke-10 pelayanan Rasul Paulus ya. Kita melihat di sana bahwa kemanapun Paulus pergi, dia itu memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Terutama atau pertama-tama kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya Yesus. Di setiap perjalanannya, bahkan pada saat dia transit Bapak Ibu ya, dia memanfaatkan untuk memberitakan Injil. Dia memanfaatkan waktu yang ada untuk pergi ke sinagoga-sinagoga, ke rumah ibadat Yahudi untuk membicarakan Injil, untuk memberitakan Yesus Kristus itu adalah Mesias. Kita membaca tadi, ketika dia baru saja melewati Efesus, dia meninggalkan Priskila dan Aquila sendiri, ya, kemudian dia pergi ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Dia berbicara, dia menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu ya, ayat yang ke-18. Ya, ayat yang ke-19. Lalu sampailah mereka di Efesus, Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke dalam rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Apa yang dibicarakan oleh Paulus? Jelas dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Pekerjaan Paulus itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan yang dia lakukan adalah memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Amin. Bapak Ibu mau melayani Tuhan? Beritakan Injil kepada siapa saja yang Bapak Ibu temui. Terutama orang-orang yang terhilang, kan begitu ya. Sedang di kendaraan ketemu orang, ceritakan Yesus. Berani Bapak Ibu? Oh cuma di sini yang amin, yang di depan. Mau Bapak Ibu? Waktu makan, ya ketemu teman, say hello. Nggak tahu minta Tuhan tolong gimana kita bisa punya peluang ya untuk berbicara kepada orang itu, kemudian kita menyampaikan Yesus. Bapak Ibu semangat kalau menceritakan tentang Yesus? Semangat? Atau cerita durian yang semangat? Cerita motor, cerita koi, cerita burung kicau, cerita hobi. Tapi apakah kita suka menceritakan Injil? Kepada anak-anak saat ngobrol di meja makan menceritakan Yesus? Pelayanan Tuhan itu memberitakan Injil. Saya melihat Bapak Ibu, Paulus itu punya beban yang sangat besar untuk keselamatan jiwa-jiwa. Pertama-tama orang-orang Yahudi, juga orang-orang non-Yahudi. Kita perlu punya beban yang seperti itu Bapak Ibu. Coba lihat Roma 9 ayat yang ketiga. Paulus berkata seperti ini. Untuk keselamatan orang-orang Yahudi, dia berkata seperti ini. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Bayangkan, dia selalu pergi ke rumah ibadat untuk menyelamatkan mereka. Saya pikir ini pernyataan yang luar biasa, meskipun saya harus mengakui, saya nggak mau terkutuk untuk orang lain, saudara. Ya, saudara, kalau kondisi terkutuk itu kan mengerikan. Tetapi saya pikir Paulus sedang bertumbuh ya, dia sedang impulsif ya, dia punya akar keyahudian yang sangat kuat. Melihat teman sebangsanya, dia tuh sangat cinta. Aku bahkan mau terkutuk, kan begitu. Waduh, ini kan ciri-ciri orang yang sedang bertumbuh juga. Dia impulsif loh, Paulus ini. Kadang-kadang marah juga dia. Saya juga enggak ya.
Saya kadang-kadang marah enggak? Oh, yang bisa jawab istri saya. Gitu. Haleluya Bapak Ibu. Coba lihat di 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Ini beban penjangkauan jiwa-jiwa. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Apakah Bapak Ibu punya beban yang seperti ini? Punya perasaan yang seperti ini? Celakalah aku kalau aku tidak menceritakan Yesus kepada siapapun juga yang aku temui. Celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil kepada anak-anakku, kepada pasanganku yang belum percaya, kepada kerabatku, kepada saudaraku, kepada tetanggaku. Ini pekerjaan Tuhan, karena Tuhan tidak menginginkan ada seorang pun yang binasa. Bapak Ibu jangan berpikir pekerjaan Tuhan itu yang seperti apa ya. Kalau Bapak Ibu setia seperti Paulus mempunyai beban untuk menjangkau jiwa. Mulai dari Yerusalem, mulai dari keluarga kita. Orang-orang terdekat kita, doakan. Sampaikan firman, jangan sampai mereka terhilang. Amin. Bapak Ibu percaya kalau yang tidak percaya Yesus masuk neraka? Percaya? No, Ibu Gembala yang jawab. Kalau nggak percaya jangan-jangan terpengaruh progresif ini. Ya nggak percaya Yesus masuk neraka. Mau orang-orang dekat kita masuk neraka? Enggak dong. Menangisi jiwa-jiwa seperti Paulus, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Paulus saking terbebannya untuk pekerjaan Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-23. Dia berkata seperti ini. 1 Korintus 9 ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi dari kehidupan rasul-rasul ini, Paulus ini, kita melihat bahwa fokus pekerjaan Tuhan adalah pemberitaan Injil. Kemudian kita lihat Apolos. Apolos ini termasuk orang baru, saudara ya. Karena dia baru saja percaya dan dia baru melayani. Tapi kita melihat bagaimana Apolos dia punya semangat untuk memberitakan Injil. Kita membaca di ayat yang ke-28, setelah dia berjumpa dengan Priskila dan Aquila dan mereka melihat bahwa Apolos ini sudah mengenal kebenaran tetapi belum sempurna, belum komplit, maka dia diluruskan. Ya lihat, Apolos pun juga sedang dalam proses. Dia seorang ahli kitab, dia fasih berbicara tetapi hanya mengenal baptisan Yohanes. Artinya apa? Bahwa pelajarannya belum lengkap. Ini yang saya bilang sedang dalam proses. Makanya Priscilla sama Aquila bilang begini, "Pah, yuk kita ajak ke rumah, yuk kita makan sama dia. Lalu kita dengan teliti mengajarkan jalan Tuhan, mengajarkan tentang Yesus." Lalu apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Apolos pada waktu dia pergi ya dalam pelayanan dari Efesus ya, apa yang dilakukan? Dia tidak jemu-jemu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Kristus. Coba ayat yang ke-28. Pada waktu dia sampai di Akhaya, ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bayangkan Bapak Ibu, seorang Apolos, seorang yang relatif baru mengenal Tuhan, tapi dia menerima panggilan pelayanan. Dia tidak jadi pendeta seperti saya, tapi dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dia terus memberitakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ini pelayanan. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Apolos ini telah membawa dampak yang sangat luar biasa, di mana orang-orang percaya juga dikuatkan. Ayat yang ke-27 perhatikan. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus menyambut dia.
saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Ini gunanya bukan soal memberikan pelajaran 10 langkah menjadi kaya raya dalam 1 minggu, bukan. Atau 2 langkah menang lotre, bukan. Tapi bagaimana mengenal Yesus dengan benar. Bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Dia tidak sedang memberitakan Injil kemakmuran atau memberitakan Injil-Injil yang lain. Dia memberitakan Yesus adalah Mesias, adalah jawaban bagi setiap kebutuhan manusia. Jawaban untuk keselamatan jiwa. Jawaban untuk kehidupan yang kekal. Ini pelayanan pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Fokusnya adalah menjangkau jiwa-jiwa dengan Injil Yesus Kristus. Amin. Mau melayani Tuhan? Amin. Ceritakan Yesus. Saya membaca di pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu, ternyata para rasul itu kalau memberitakan Injil itu dengan kata lalio. Lalio itu ngobrol-ngobrol biasa, nggak perlu seperti kalau menginjil pakai khotbah bawa kitab besar, nggak usah saudara ya. Ketemu main ngomong-ngomong kenal-kenal, yuk kita ngomong tentang kehidupan setelah kematian. Yuk kira-kira kamu kalau mati kemana ya? Ya kalau mati ya ke Kebon Sari atau ke Kaliwates. Enggak, maksudnya itu rohmu itu kemana, kan begitu. Oh ya enggak tahu, Allahu alam. Oh kalau aku tahu. Memangnya lu mau kemana? Gua ke surga, surganya Yesus. Amin Bapak Ibu. Ini orang Jember lokatnya Jakarta. Kalau orang Jakarta ada di sini ngetawain saya pasti. Lu ngomong apa? Kan begitu. Logatnya kok lucu gitu. Haleluya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya perhatikan bahwa fokus dari pekerjaan Allah itu adalah meneguhkan hati jemaat, meneguhkan iman jemaat supaya tetap setia di dalam Tuhan, tidak bergeser dari iman. Coba kita lihat bagaimana Paulus ketika dia mengunjungi kembali wilayah Galatia, wilayah Frigia, dia mengatakan apa? Meneguhkan hati semua murid. Kita baca di ayat yang ke-23 ya, dari Kisah Rasul pasal yang ke-18. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk apa? Untuk meneguhkan hati semua murid. Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan itu adalah meneguhkan hati orang-orang percaya. Meneguhkan hati di dalam apa? Di dalam iman, di dalam kasih, di dalam pengharapan kepada Tuhan. Ingat di dunia banyak godaannya ya. Apalagi di era digital ini Bapak Ibu ya. Banyak sekali informasi yang bertentangan dengan Injil yang sehat. Banyak sekali ajakan-ajakan kita untuk mengikuti Injil-Injil yang lain. Ada banyak Injil-Injil palsu. Saya senang kemarin kaum muda meminta sharing dengan saya dengan tema mewaspadai guru-guru penyesat. Di sesi pertama kemarin saya membawakan tentang mengenali guru-guru palsu, ciri-cirinya seperti apa. Penting diteguhkan hati murid-murid itu. Lihat, Apolos juga seperti itu. Ketika dia melayani, ya, di Akhaya dikatakan bahwa dirinya, pelayanannya sangat berguna bagi orang-orang percaya. Ini meneguhkan hati jemaat, meneguhkan iman mereka. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, tiap orang itu ada di level yang berbeda. Saudara, hati kita hanya akan teguh oleh pemberitaan firman Allah yang murni. Amin. Bukan oleh hikmat manusia, bukan oleh filsafat, bukan oleh psikologi. Firmanlah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firmanlah sumber kekuatan kita. Itu tugas kita. Tugas saya, tugas semua kita orang percaya.
meneguhkan iman, dan saya melakukan ini dengan sungguh-sungguh. Saya mau meneguhkan iman Bapak Ibu Saudara bahwa pekerjaan Tuhan itu menjangkau jiwa dan menguatkan sesama orang percaya. Amin. Priskila dan Akwila, ketika dia melihat Apolos seorang yang fasih berbicara, seorang ahli kitab yang bersemangat untuk melayani Tuhan, tetapi tidak memiliki pengenalan yang lengkap. Kalau dikatakan ilmunya belum lengkap begitu, dia panggil, peduli. Diajak ke rumah, diberitahu, dikatakan dengan teliti mengajarkan jalan Tuhan. Ini menguatkan hati orang yang percaya. Apakah Bapak Ibu peduli kepada anak-anak kita yang masih belum kuat imannya? Peduli sama saudara kita, pasangan kita, anak-anak kita yang mulai terhilang, atau wis jarno wae, wis karepe anake nang ndi terserah gitu. Wis gak peduli lagi. Wis pokoknya sing seneng hatine enggak ndek mana. Saudara, ini bukan soal seneng hati, ini soal keteguhan di dalam iman, ini soal kebenaran, ini soal resiko hidup di kekekalan atau mati dalam penghukuman yang kekal. Kita nggak boleh main-main dengan ini. Saya ciri-cirinya ngotot karena saya sayang Bapak Ibu ya. Saya memberitakan kebenaran untuk apa? Untuk menguatkan iman, untuk menuntun pada kebenaran. Dan ini tugas kita semua. Apa yang dilakukan oleh Paulus, apa yang dilakukan oleh Apolos, apa yang dilakukan oleh Priskila dan Akwila seharusnya menjadi pola bagi kita semua. Pola seperti apa? Kalau kita telah dikuatkan oleh Tuhan di bidang-bidang tertentu, kalau kita pernah ditolong oleh Tuhan, kita pernah mengatasi kebimbangan, dan kita dikuatkan oleh iman, mari kita menolong orang-orang lain, saudara-saudara seiman kita yang mengalami pergumulan yang sama. Amin Bapak Ibu. Kalau lihat di kiri kanan kita, wajahnya ditekuk, kayak ke atas ketekuk gini, mbok ya ditolong. Ada apa ses, bro? Haleluya. Kalau kita lihat ada saudara-saudara seiman kita yang melakukan kekeliruan, pelanggaran, apakah kita mau peduli, mendoakan, mendekati, menolong, atau memberi informasilah kepada kita gereja untuk menolong mereka? Jadikan ini pola Bapak Ibu, ini pelayanan. Dan upah kita besar di sorga. Karena yang jadi fokus dari Tuhan adalah keselamatan jiwa-jiwa. Bapak Ibu bukan pendeta mungkin. Atau bukan yang lain, tidak punya jabatan di dalam gereja. Tapi semua pelayanan kita sama. Memberitakan Yesus, menguatkan hati orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sama pelayanan kita. Hanya bedanya saya pendetanya kan begitu kan. Ini pengerjanya, ini ada pengurusnya kan begitu. Ada ibu gembala di sini. Tapi semua kita pekerjaannya sama. Memberitakan kebenaran Injil. Dan menguatkan hati orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mari Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya di sekeliling kita ada bayi-bayi rohani, dewasakanlah dia, bimbinglah dia. Kalau ada kanak-kanak rohani yang mungkin masih nakal, tolonglah. Ya begitu, supaya kita tumbuh dewasa dan pada akhirnya kita bisa menolong orang-orang lain. Dengan cara seperti inilah Bapak Ibu, gereja dikuatkan, gereja bertumbuh. Ini tugas utama pendeta memang ya. Tapi ini bukan hanya tugas pendeta, tetapi tugas semua orang percaya. Kita punya tanggung jawab untuk setiap kita membangun tubuh Kristus. Dan kalau semua bekerja sesuai dengan talenta karunia-Nya masing-masing, maka kita akan bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Coba lihat Efesus 4 ayat yang ke-16. Kita punya tanggung jawab bersama-sama. Efesus 4 ayat yang ke-16. Coba lihat itu. Ya, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Perhatikan, oleh pelayanan semua bagiannya. Semua kita memberitakan Yesus. Semua kita menguatkan saudara-saudara kita yang dalam pergumulan. Ya, yang rapi tersusun. Ya,
dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita membangun diri dalam kasih, kita saling membangun, kita saling menguatkan, kita saling menghibur, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang teguh di dalam iman, teguh di dalam kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, oleh firman kebenaran, Bapak Ibu telah diberi jalan oleh Tuhan, maka tolonglah orang-orang lain yang juga membutuhkan jalan, membutuhkan hikmat untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berpikir, aku baru, aku belum matang, aku belum punya perlengkapan. Tidak. Kita masuk ke bagian yang kedua, bahwa ternyata Tuhan itu menggunakan pelayan-pelayan, pekerja-pekerja, hamba-hamba yang semuanya sedang berproses, kan begitu ya. Bapak Ibu kalau melihat saya, jangan dibilang saya sudah sampai di topnya, sudah top markotop, tidak ada, sedang berproses. Saya juga melihat Bapak Ibu sedang berproses semuanya. Makanya kita saling menyadari, menerima dengan kasih, dengan kesabaran. Ya kalau saya ada kurangnya, mau sabar terhadap saya Bapak Ibu. Enggak honor aja sedihnya aku. Mau sabar sama saya? Oh mau saudara. Aku juga sabar sama kamu. Si sweet gitu. Nanti kalau Pak Pendetanya pas lagi pusing naik beca, om saya tetap tunduk aja, gak bener pendeta iki wis gak beres, jangan gitu. Tanya, kemarin kok tak panggil-panggil kok ningklu ae apa, migren kan begitu saudara ya. Ya ditanya lah, jangan langsung menjudge gitu. Atau mungkin ada kalanya saya juga silap kan begitu, namanya manusia. Ada lagu rock itu, pendeta juga manusia. Punya rasa juga, tidak tahu gimana. Kok saya jadi penyanyi terus nih. Mungkin kalau ada Indonesian Idol saya didaftarkan lah. Sekali lagi, Tuhan memakai hamba-hamba yang sedang berproses. Bapak Ibu kalau kita membaca surat-surat Paulus itu setelah 25 tahun pelayanannya menjadi rasul, dia masih mengatakan, aku belum sempurna. Aku sedang berproses, aku sedang dalam perjalanan rohani. Itu Paulus, nah apalagi kita kan begitu. Coba lihat Filipi 3 ayat 12. Filipi pasal 3, ini kesaksian Paulus sendiri. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, lihat. Dia tidak mengatakan aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Dia sedang bertumbuh, dia sedang berproses. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus masih dalam proses. Paulus masih mengejarnya. Coba kita lihat saudara. Ternyata para pekerja itu sedang berproses. Yang pertama coba perhatikan. Rasul Paulus itu sedang dalam proses saudara. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tetapi mungkin ini yang perlu kita lihat ya. Tadi kita membaca Paulus sesampainya di Kenkrea, dia tuh membayar nasar, memotong rambut. Saudara, tentunya kita telah pernah belajar ya bahwa orang Kristen itu nggak boleh bersumpah, nggak boleh bernasar. Bagaimana kita bernasar atas kepala kita tidak berkuasa untuk membuat putih rambut kepala kita sendiri, kata Tuhan Yesus. Nah, lalu ada apa dengan Paulus? Kenapa dia bernasar? Ada banyak penafsiran tentang itu Bapak Ibu. Ada yang mengatakan Paulus sebagai rasul dia bebas mau bernasar apapun juga. Tapi ada yang mengatakan Paulus sedang berdosa karena dia bernasar. Tidak seharusnya dia melakukan itu sebagai seorang rasul. Jadi ada
ada beberapa pendapat, tetapi saya berpikir karena tidak dikatakan, tidak dicatat bahwa Rasul Paulus itu melakukan kesalahan, saya berpikir bahwa Paulus sedang dalam proses. Dia itu seorang Yahudi loh, seorang Farisi, dia itu salah seorang anggota Sanhedrin, salah seorang pemimpin agama Yahudi yang jumlahnya 70, dia orang top saudara, dia orang beken. Dia punya akar Yahudi yang sangat kuat. Saya pikir tidak mudah dia segera melepaskan keyahudiannya. Dalam titik-titik tertentu, dia masih terikat dengan itu. Apa artinya? Dia sedang berproses, itu yang saya lihat. Dan kalau Bapak Ibu sedang terikat dengan sesuatu dari masa lalu Bapak Ibu, saya katakan Bapak Ibu sedang berproses. Tapi persoalannya jangan terus terikat. Amin. Lambat laun berubah, bertumbuh. Ya, anak saya kan sekalipun anaknya pendeta berproses. Dulu rambutnya panjang, orang ribut. Pendeta kok anaknya gondrong, proses. Saya tenang aja, saya nggak malu di sini. Ya apa sih Pak kok anak gitu? Sabar, anakku sedang berproses. Nggak sampai setahun sudah ganteng lagi kayak papanya. Pendek semua rambutnya sekarang. Apalagi yang nomor 3 itu dari gondrong tahu-tahu, proses. Amin. Tapi kalau datang lagi gondrong, ya proses saudara. Mau gimana saya? Nanti daripada saya bertengkar sama anak udah di luar kota, gara-gara rambut berkelahi lagi. Lalu dia masih muda, aduh serepot sudah. Tapi ya nggak lama itu tiba-tiba apa potong, ayo kan begitu ya. Yang pertama minta gini, minta gitu, dia online enggak ya hari ini ya? Jangan-jangan setelah ini telepon saya, Papa ngomong apa? Proses saudara. Dan kalau saya ngerosting juga proses gitu ya. Jadi jangan marah-marah lah. Saya pikir dia sedang berproses. Ada yang berpendapat itu bebas bagi dia, ada yang berpendapat dia berdosa, tapi saya melihatnya dia sedang berproses. Lalu dia pernah bertengkar sama Barnabas, saya sudah ceritakan, bahkan dia sampai pada level berdosa, kalau bertengkar sampai berpisah ya, karena tidak ada jalan keluar itu artinya sudah berdosa. Paulus berproses kan begitu. Makanya jangan merasa kita butuh dewasa dulu, butuh matang dulu, baru mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Nggak kira saudara. Saudara nggak akan pernah melangkah. Tuhan pakai orang-orang yang sedang berproses. Amin. Nah kemudian kita juga lihat apa yang terjadi dengan Priscilla dan Aquila. Mereka juga sedang berproses. Ketika bertemu Paulus di Korintus, mungkin mereka belum percaya Yesus. Hanya sama-sama tukang kayu. Tukang tenda. Tukang kayu kan Tuhan Yesus ya. Pembuat tenda. Tapi selama bersama-sama dengan Paulus, maka Priscilla dan Aquila percaya kepada Yesus. Dia berproses. Sejak percaya, dia mengikuti Paulus. Ya kan? Ke Efesus, menemani Paulus. Dan tiba-tiba dia melayani, dia menjadi tuan dari jemaat di Efesus. Juga ketika di Roma, dia menjadi tuan bagi gereja di Roma. Artinya yang memiliki rumah, rumahnya dipakai untuk beribadah. Proses. Dari orang percaya baru ketemu Paulus, sama-sama kerja sebagai pembuat tenda, percaya Yesus, berproses, ikut bersama-sama dengan Paulus, tiba-tiba dia menginjil sendiri. Coba lihat, kalau kita baca di Korintus pasal yang ke-6, pasal yang ke-9, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, dari golongan Yesus. Artinya orang-orang itu pada akhirnya melayani Tuhan. Dari mana? Dari proses. Ada yang mungkin berpikir, aduh aku enggak bisa. Saudara,
Semua mulai dari tidak bisa. Ada yang baru lahir langsung bisa lari sprint gitu. Nggak ada kan? 1 tahun paling tidak udah bisa jalan tumuk-tumuk. Tahu tumuk-tumuk? Yang dari Papua tahu tumuk-tumuk. Yang tahu dari Jawa aja nih. Jalannya tumuk-tumuk, lama-lama lari itu. Proses Bapak Ibu ya. Priscilla, Aquila berproses. Yang menarik lagi seperti ini. Kalau di sebelumnya dikatakan Aquila dan Priscilla, sekarang diganti Priscilla dan Aquila. Kalau dalam budaya Yahudi itu nggak boleh nyebut nama perempuan dulu, harusnya Aquila dan Priscilla. Tetapi kenapa ditulis Priscilla dan Aquila? Ada penafsiran bahwa ternyata Priscilla lah yang lebih pinter, yang lebih bisa menjelaskan tentang firman Tuhan, makanya dia ditaruh di depan Priscilla dan Aquila. Kok bisa seperti itu? Proses kan begitu. Dia bertumbuh lebih cepat dari suaminya, tapi tidak mengapa. Nah, itu juga proses. Jangan marah ya, saya juga sedang berproses ya. Itu refleks Bapak Ibu. Refleks. Biasa, namanya kita ini berbeda-beda kan, sedang bertumbuh, bukan sesuatu yang serius tapi juga perlu diperhatikan. Kan begitu. Proses. Ya. Kemudian kita juga lihat bagaimana Apolos dia berproses juga. Dari tidak tahu jalan tentang keselamatan, diajar dan intinya apa? Dia mau belajar, itu intinya. Bapak Ibu, Apolos itu dikatakan seorang dari Kengkrea ahli kitab, mahir dalam kitab-kitab suci. Bayangkan. Mungkin sekelas doktor lah sekarang. Kemudian dia pandai berbicara. Tapi mau berproses itu. Diajak bicara sama Priscilla dan Aquila mau. Dia bisa saja bersikap sombong. Aku ini ahli kitab, kamu mau ngomong apa? Enggak, dia enggak seperti itu. Mari kita rendah hati. Amin Bapak Ibu. Saya pun juga mau kalau ditegur, mau kalau dinasihati juga. Mungkin saudara kalau, wah nggak enak ya ngomong sama Om Doni ahli kitab. Mari belajar seperti Priscilla dan Aquila. Ngomong sama Apolos yang ahli kitab. Kalau memang dilihat ada hal-hal yang perlu bertumbuh, perlu dinasihati, why not kan seperti itu. Dan saya akan mengucap syukur karena saya ingin berproses menjadi jauh lebih baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berproses. Malam hari ini, apakah kita mau melayani Tuhan? Mau Bapak Ibu? Ada 2 fokus pelayanan pekerjaan Tuhan. Beritakan Injil. Beritakan firman kepada orang-orang terdekatmu. Siapapun, berdoalah Tuhan, aku mau melayani Engkau. Beri kesempatan. Yang kedua, kuatkan hati saudara-saudara seiman. Mari kita saling menguatkan, amin. Malam ini saya menguatkan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu dikuatkan, kuatkanlah orang-orang lain juga yang punya masalah yang sama. Saya senang dengan kaum pria Ibrahim sekarang, mereka mulai giat membesuk. Apa tujuannya membesuk? Saling menguatkan, saling menghibur, saling menolong. Mari pria-pria Kamis bergabung ya. 3, 4. Mari bergabung. Oh, sudah mulai banyak. Yang di atas mau bergabung yang pria-pria? Tak tunggu loh hari Kamis. Kalau nggak ada tak absen. Serius ya pria-pria, ketemu kita ya. Amin. Loh kok udah ada suara wanitanya? Oh iya betul, wong pria yang ditanya. Saling menguatkan Bapak Ibu. Saling menghibur, saling menolong. Apakah Bapak Ibu lagi ragu-ragu untuk melayani Tuhan? Saya katakan jangan. Siapapun kita, dalam tingkat kerohanian yang seperti apa, kalau kita mau, Tuhan mau memakai kita untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin.
Dan mari dalam pelayanan kita bersama-sama, dalam ibadah kita bersama-sama, kita memperlakukan seorang akan yang lain dengan kasih, dengan pengertian, dengan kesabaran, karena memang masing-masing kita sedang berproses. Yesus belum selesai dengan kita. Mari kita bertumbuh bersama-sama, menjadi saling berguna bersama-sama, supaya pada akhirnya kita menjadi gereja-gereja yang sempurna, gereja yang siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Amin. Sama-sama kita berdiri.